Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang.
Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Candrawibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini.
Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas.
Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal.
Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas.
Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaannya mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar.
Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan.
Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai.
Kondisi Sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaannya mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026.
Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm.
Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan?
Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun,
upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam.
tidak berhenti sampai di situ. Saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara.
Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh,
tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Candrawibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita,
sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal.
Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya,
Ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air,
Posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaannya mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama.
Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun,
terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban.
perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu.
Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya.
Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres.
Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Chandra-Wibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas,
pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur.
Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP.
Kasatreskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air.
Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan
akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai.
Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Candrawibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal
adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor.
Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku,
Insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026,
tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaannya mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik.
Nyoman Cholik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Cholik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat,
pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum.
AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar
karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi,
pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan?
Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun,
Upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam.
tidak berhenti sampai di situ. Saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara.
Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh,
tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Candrawibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita,
sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal.
Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya,
Ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air,
Posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama.
kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun,
terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban.
perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaannya mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu.
Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya.
di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres.
Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas,
pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur.
Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP.
Kasatreskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air.
Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan
akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai.
Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Candrawibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal
adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor.
Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku,
Insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban I Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026,
tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik.
Nyoman Cholik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Cholik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat,
pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum.
AKP Reno Chandrawibhowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaannya mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Chandrawibhowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar
karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi,
pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan?
Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun,
Upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam.
tidak berhenti sampai di situ. Saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara.
Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh,
tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra-Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra-Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita,
sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal.
Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya,
Ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air,
Posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama.
Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun,
terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban.
Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu.
Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya.
di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres.
Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas,
pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur.
Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP.
Kasatreskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air.
Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan
akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan
Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Candrawibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya.
Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaannya mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun.
Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA.
Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas,
pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari.
Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu,
Korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum.
AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaannya mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar
karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi,
pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan?
Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun,
Upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam.
tidak berhenti sampai di situ. Saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara.
Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh,
tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Candrawibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita,
sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal.
Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya,
Ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air,
Posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama.
Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun,
terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban.
Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu.
Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya.
di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres.
Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas,
pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur.
Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP.
Kasatreskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air.
Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan
akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai.
Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Candrawibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal
adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaannya mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor.
Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku,
Insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026,
tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaannya mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut.
saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur.
Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP.
Kasatreskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Chandra Wibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air.
Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaan yang mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan
akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai.
Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Candrawibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal
adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaannya mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor.
Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku,
Insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Inyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat, pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran Tukat Bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026,
tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran Tukat Bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum. AKP Reno Candrawibowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaannya mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Candrawibowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Inyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik.
Nyoman Cholik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Cholik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sebuah taktik pertahanan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Posisi tubuh korban saat dianiaya berada tepat di bagian bawah tempat sepeda motor milik korban terparkir di tepi sungai. Pilihan lokasi pembunuhan di dalam aliran air sungai ini sempat membuat tim identifikasi kepolisian mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan pelacakan fisik di awal kasus. AKP Reno Chandra Wibowo menjelaskan bahwa seluruh darah segar yang keluar dari tubuh korban saat penusukan terjadi, seketika langsung hanyut terbawa oleh derasnya aliran air sungai. Akibatnya, ketika tim identifikasi dan anjing pelacak menyisir area tanah di sekitar bantaran sungai, petugas sama sekali tidak menemukan adanya ceceran atau jejak noda darah yang tertinggal. Taktik alamiah ini sempat membuat kasus ini sempat mengendap selama 2 minggu sebelum akhirnya kejelian penyidik berhasil membongkar alibi pelaku. Berdasarkan rekonstruksi awal dan pengakuan dari pelaku, insiden pembunuhan berdarah ini diperkirakan terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni antara pukul 18 WITA sampai dengan pukul 19 WITA. Pada jam-jam krusial tersebut, situasi di sekitar aliran Tukat Bubuh sudah mulai sepi dan gelap, memberikan ruang bagi pelaku untuk bergerak bebas. Pelaku ANPP dan korban Nyoman Cita diketahui berjanji atau bertemu di titik tempat kejadian perkara tersebut. Namun, terindikasi kuat bahwa pelaku ANPP telah mempersiapkan skenario ini dengan sangat matang sejak awal. Sebelum korban tiba di lokasi, pelaku ANPP dilaporkan sudah bersiaga di area sungai dengan penampilan yang tidak mencurigakan. Ia hanya mengenakan celana pendek jenis boxer dan sebuah jaket bertudung atau hoodie. Penampilan santai ini diduga sengaja digunakan agar jika ada warga yang melihat,
pelaku hanya disangka sedang bersantai atau mandi di sungai. Sementara itu, korban Nyoman Cita datang menuju ke tempat kejadian perkara dengan cara berjalan kaki seorang diri dari rumahnya, mengambil rute melewati jalan setapak yang berada di sisi sebelah barat aliran sungai. Nyoman tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya malam itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan maut yang telah disiapkan oleh teman satu banjarnya. Di balik jaket hoodie yang ia kenakan, pelaku ANPP ternyata telah menyembunyikan sebuah senjata tajam yang sangat mematikan. Senjata tersebut berupa sebilah sangkur komando dengan panjang bilah mencapai sekitar 30 cm. Guna memuluskan aksinya dan menghilangkan kecurigaan sebelum mengeksekusi, pelaku juga sempat melakukan penyamaran pakaian. AKP Reno Candrawibowo mengungkapkan bahwa pada awalnya pelaku mengenakan celana panjang dan celana pendek model kargo. Namun, pakaian luar tersebut dilepas dan disembunyikan dengan rapi di dalam rimbunnya rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar bantaran sungai, meninggalkan dirinya hanya mengenakan boxer dan hoodie yang menutupi sangkur. Ketika korban Nyoman Cita akhirnya melangkah masuk ke dalam aliran sungai dan bertemu langsung dengan pelaku, tanpa ada peringatan atau adu mulut yang panjang, ANPP langsung mengeluarkan sangkur panjangnya. Secara membabi buta dan penuh amarah, pelaku menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Tikaman pertama diarahkan secara telak ke bagian perut korban sebanyak 1 kali, merusak organ dalam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban berusaha menghindar atau menahan sakit, pelaku kembali menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Kekejaman pelaku mencapai puncaknya ketika ia melepaskan 2 tusukan tambahan yang bersarang di sekitar punggung korban. Total ada 4 tusukan fatal yang membuat Nyoman Cita ambruk tak berdaya di dalam air. Melihat korbannya sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah darah di dalam dinginnya air sungai, pelaku ANPP tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebelum melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat memperteli barang berharga yang melekat pada tubuh korban. ANPP mengambil sebuah kalung emas milik Nyoman Cita, sebuah tindakan yang mengindikasikan adanya motif perampokan atau penguasaan harta benda di balik aksi pembunuhan ini. Setelah menguasai perhiasan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh pedagang lawar itu sekarat hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di derasnya aliran tukat bubuh. Salah satu alasan mengapa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sangat sulit ditemukan dalam pencarian awal adalah kecerdikan pelaku dalam menyembunyikannya. Usai menikam korban hingga tewas, pelaku ANPP tidak membuang sangkur tersebut begitu saja agar terapung atau terbawa arus. Sebaliknya, ia dengan sengaja menancapkan sangkur sepanjang 30 cm itu kuat-kuat ke dalam dasar aliran sungai yang kondisi tanahnya gembur dan berlumpur. Dengan cara ditancapkan di dasar air, posisi pisau menjadi tersembunyi di bawah permukaan air dan tertutup oleh sedimentasi lumpur sungai, sehingga secara kasat mata tidak akan pernah terlihat oleh orang yang melintas. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Usai berhasil ditangkap pada Jumat, 17 Juli 2026, tim penyidik Satreskrim Polres Klungkung langsung menggelandang pelaku ANPP kembali ke tempat kejadian perkara di aliran tukat bubuh. Di bawah pengawalan ketat petugas, pelaku diminta untuk menunjukkan titik persis di mana ia menyembunyikan senjata maut tersebut. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk langsung dari pelaku, petugas kepolisian langsung melakukan penyisiran dan pengubek-ubek lumpur di dasar sungai di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Perjuangan petugas di lapangan membuahkan hasil yang manis bagi pembuktian hukum. Setelah melakukan penyisiran yang cermat di bawah permukaan air, polisi berhasil menemukan dan mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dari dasar sungai. Kondisi sangkur saat ditemukan masih utuh dan langsung diamankan sebagai barang bukti utama yang bernilai sangat tinggi dalam proses hukum.
AKP Reno Chandrawibhowo di lokasi kejadian menegaskan bahwa pencarian barang bukti di air tersebut telah selesai dan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik Polres Klungkung. Hingga saat ini, pihak penyidik Satreskrim Polres Klungkung masih terus melakukan proses pemeriksaannya mendalam dan intensif terhadap terduga pelaku ANPP di ruang penyidik Mapolres. Langkah ini dilakukan guna mengorek keterangan lebih jauh mengenai motif yang mendasari tindakan keji pelaku. Apakah aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah utang piutang, dendam pribadi yang sudah lama dipendam, ataukah murni karena niat jahat untuk menguasai kalung emas milik korban sejak awal pertemuan? Polisi juga tengah mendalami apakah ada pihak lain yang ikut membantu pelaku dalam merencanakan atau menyembunyikan pelariannya selama 2 minggu terakhir. Akibat perbuatan kejamnya yang telah menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, terduga pelaku ANPP kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik kepolisian menegaskan bahwa pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKP Reno Chandrawibhowo menyatakan bahwa pihak penyidik sedang mendalami dan memperkuat pemenuhan unsur-unsur hukumnya, guna memastikan apakah tindakan pelaku memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Warga Desa Negari kini berharap agar proses peradilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa Nyoman Colik. Kabupaten Klungkung, Bali, yang biasanya diselimuti oleh atmosfer religius, kedamaian, dan ketenangan adatnya yang kental, seketika diguncang oleh sebuah tragedi kriminal yang teramat kelam. Kasus kematian tragis seorang warga lokal yang sempat menjadi teka-teki besar dan menyita perhatian publik selama lebih dari 2 pekan, akhirnya berhasil diurai oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, melelahkan, dan menguras energi, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung akhirnya sukses membekuk aktor utama di balik hilangnya nyawa seorang pedagang kuliner lokal. Keberhasilan penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir gelap dari sebuah aksi pembunuhan sadis yang dirancang dengan cukup rapi untuk mengelabui petugas. Tepat pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan penangkapan pelaku penusukan tersebut. Publik pun dibuat terperanjat saat mengetahui identitas sang eksekutor. Pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah seorang pria berinisial ANPP yang berusia 30 tahun. Kenyataan yang paling memilukan dan membuat warga sekitar mengelus dada adalah fakta bahwa pelaku ANPP berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Tidak hanya sekadar bertetangga dalam lingkup desa, antara korban dan pelaku ternyata masih hidup dalam satu ikatan banjar yang sama. Kenyataan bahwa pelaku adalah orang dekat yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sosial yang sama, tentu menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi kerabat dan warga Banjar. Korban dari aksi pembunuhan berdarah ini adalah Nyoman Cita, seorang pria berusia 50 tahun yang di kalangan masyarakat setempat akrab disapa dengan panggilan akrab Nyoman Colik. Nyoman Colik sehari-harinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang lawar godel, sebuah kuliner khas Bali yang sangat digemari. Kehidupan Nyoman sebagai seorang pedagang kecil yang bersahaja harus berakhir secara tragis di tangan sesama warga Banjarnya sendiri, meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan serta menyisakan tanda tanya besar mengenai motif laten apa yang membuat pelaku tega bertindak sesadis itu. Jika kita memutar kembali jarum jam ke belakang, awal mula dari kasus mengerikan ini bermula dari laporan hilangnya korban secara misterius. Pihak keluarga kehilangan kontak dan menyatakan Nyoman Cita menghilang sejak Rabu malam, 1 Juli 2026. Keberadaan pedagang lawar godel ini sempat menjadi tanda tanya besar
karena ia tidak kunjung kembali ke rumah setelah waktu yang tidak wajar. Kekhawatiran pihak keluarga akhirnya berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Pada Kamis pagi, 2 Juli 2026, jasad Nyoman Cita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan di aliran Tukat Bubuh, sebuah sungai yang melintasi kawasan tersebut. Saat pertama kali ditemukan oleh warga dan petugas, pada tubuh Nyoman Cita didapati sejumlah luka tusukan tajam yang menganga. Penemuan jasad yang bersimbah darah di dalam air ini langsung memicu kepanikan warga desa dan menjadi awal dari penyelidikan panjang pihak kepolisian. Satreskrim Polres Klungkung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara saksama. Namun, upaya petugas untuk mengendus jejak pelaku di awal-awal kejadian menemui jalan buntu yang cukup menyulitkan. Selama kurang lebih 15 hari atau sekitar 2 pekan lamanya, teka-teki siapa sosok yang tega menghabisi Nyoman Colik terus bergulir liar di tengah masyarakat. Polisi terus bergerak senyap mengumpulkan keterangan, memeriksa para saksi, dan mencari petunjuk sekecil apapun hingga akhirnya petunjuk emas itu mengarah kepada sosok ANPP. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, membeberkan secara gamblang bagaimana pelaku ANPP mengeksekusi korbannya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca penangkapan pada Jumat 17 Juli 2026, terungkap bahwa nyawa Nyoman Cita dihabisi di dalam aliran Sungai Bubuh, tepatnya di jalur yang menuju ke kawasan perumahan Pesona Lepang. Lokasi eksekusi yang berada di dalam air ini sengaja dipilih atau dimanfaatkan oleh pelaku